Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan, keselamatan, dan keberkahan selalu menyertai kita semuanya. Mari kita support dan dukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe. Mudah-mudahan selalu dapat memberikan manfaat. Kali ini kita akan membahas tentang uji validitas dan reliabilitas kuesioner dengan SPSS. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita memahami tentang pengertian validitas dan reliabilitas, kemudian tujuan validitas dan reliabilitas kuesioner, langkah melakukan uji validitas dan reliabilitas, kemudian yang keempat adalah cara membaca hasil uji validitas dan reliabilitas kuesioner. Masuk pada pembahasan pertama, pengertian validitas dan reliabilitas. Pengertian kuesioner validitas dan reliabilitas. Kuesioner valid berarti instrumen atau kuesioner tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Setiap pertanyaan harus diuji kevalidannya agar instrumen atau kuesioner sesuai dalam mengukur dan memperoleh data penelitian pada responden. Kuesioner reliable berarti kuesioner dapat dipercaya atau dapat diandalkan karena menunjukkan konsistensi dalam mengukur. Kuesioner reliable ditunjukkan jika jawaban seseorang terhadap pernyataan atau pertanyaan dalam kuesioner adalah konsisten. Pembahasan yang kedua, tujuan validitas dan reliabilitas kuesioner. Uji validitas kuesioner berguna untuk mengetahui kevalidan kuesioner atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Uji reliabilitas berguna untuk mengetahui apakah kuesioner atau alat ukur yang kita gunakan reliable atau memiliki konsistensi dan dapat dilakukan secara berulang atau digunakan di tempat yang berbeda. Langkah uji validitas dan reliabilitas. Berikut ini adalah langkah uji validitas dan reliabilitas. Yang pertama, validitas. Untuk validitas, klik Analyze, Correlate, Bivariate, masukkan item plus total, centang person, oke. Untuk reliabilitas, klik Analyze, Scale, Reliability Analysis, masukkan item tanpa total, klik Statistik, centang Scale if item delete, oke. Mari kita saksikan saat di SPSS-nya.
Cara membaca hasil uji validitas dan reliabilitas kuesioner. Untuk membaca validitas, bisa dengan dua cara. Yang pertama, membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka dapat dikatakan valid. Jika nilai R hitung kurang dari R tabel, maka dikatakan tidak valid. Untuk yang kedua, bisa menggunakan melihat nilai signifikan. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05, dapat dikatakan valid. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka dikatakan tidak valid. Untuk reliabilitas, kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha lebih dari 0,6. Mari kita lihat hasil berikut ini. Berikut ini adalah contoh hasil uji validitas. Kita langsung saja melihat paling ujung sebelah kanan. Di sini ada nilai-nilai untuk masing-masing item ya. Ada 3 ya. Untuk di sini adalah nilai R hitungnya. Kemudian adalah yang kedua adalah nilai signifikannya. Dan yang ketiga adalah jumlah sampelnya. Ya, untuk masing-masing item ini punya nilai sendiri-sendiri. Nah, bagaimana cara melihat atau menghitung tabel ini, cara membacanya? Nah, pertama kita membutuhkan tabel R product moment namanya. Jadi tabelnya seperti ini. Nah, kita tinggal menyesuaikan berapa sih jumlah populasi kita. Misalnya jumlah populasi kita adalah 42 dengan menggunakan taraf signifikan 5% ya. Nah, maka kita langsung saja di sini 42 taraf signifikan 5% sama dengan 0,304. Alat ukur dikatakan valid apabila yang pertama nilai R hitungnya lebih besar dari R tabel. Yang kedua, nilai signifikannya kurang dari 0,05. Seperti yang kita ketahui bahwa nilai R hitung untuk tabel yang tadi ya, pengetahuan 1 sampai 10 itu rata-rata di atas R tabel atau di atas 0,304. Ya, bisa kita lihat di sini. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa item pengetahuan 1 sampai 10 ini tidak ada pertanyaan yang tidak valid. Artinya 10 bukti pertanyaan semuanya valid. Nah, untuk meng-cross-check lagi, kita cross-check lagi nilai yang kedua, nilai signifikannya, semuanya berada di bawah 0,05. Maka di sini kita lihat hasilnya 0,002, 0,000, dan seterusnya. Semuanya berada di bawah 0,05. Artinya semua item pertanyaan valid. Nah, bagaimana menghitung nilai Cronbach alpha? Untuk Cronbach alpha bisa kita lihat dari tabel Cronbach alpha. Dikatakan variabel apabila nilai Cronbach alpha lebih dari 0,6. Maka di sini kita lihat nilai Cronbach alpha adalah 0,781. Artinya nilai Cronbach alpha lebih dari 0,6. Sehingga dapat dikatakan pada kuesioner ini atau alat ukur ini reliable. Bagaimana jika menemukan item pertanyaan yang tidak valid? Kuesioner yang valid dan reliable menunjukkan kualitas yang baik terhadap kuesioner. Artinya, kuesioner tersebut tidak diragukan lagi kualitasnya. Namun, jika menemukan pertanyaan yang tidak valid, maka kita harus memperbaikinya. Hal yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, melakukan editing pertanyaan dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti oleh responden. Yang kedua, kita bisa mengganti pertanyaan yang tidak valid tersebut dengan pertanyaan yang baru. Yang ketiga, kita bisa membuang atau menghilangkan pertanyaan yang tidak valid. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Bila fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.